Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Dari 90 daerah yang menjadi titik pemantauan IHK oleh BPS, sebanyak 63 daerah mengalami inflasi, sedangkan 27 daerah mengalami deflasi pada bulan Februari. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini mengatakan inflasi secara tahunan pada bulan Februari 2023 mencapai 5,47%. Inflasi secara bulanan mencapai 0,16%. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong terjadinya inflasi. Komoditas ini meliputi beras, rokok kretek, dan bawang merah. Sektor transportasi menjadi penyumbang terjadinya deflasi yang ditandai dengan turunnya harga aftur pada bulan Februari 2023. Badan Pusat Statistik merilis data bulanan yang menyebutkan sebanyak 63 daerah di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan sebanyak 27 daerah mengalami deflasi. Kenaikan harga beras dan cukai rokok menjadi faktor pendorong inflasi, sedangkan turunnya harga aftur menjadi faktor yang mendorong terjadinya deflasi. Inflasi bulanan pada Februari lebih rendah dibandingkan dengan bulan Januari 2023. Secara umum dari 90 kota IHK, terdapat 63 kota yang mengalami inflasi. Dari 63 kota tersebut, 37 kota diantaranya memiliki inflasi di atas inflasi nasional, dan 26 kota lainnya di bawah inflasi nasional. Pada saat yang sama, sebanyak 27 kota mengalami deflasi. Badan Pusat Statistik merilis data daerah dan kota berdasarkan kepulauan yang mengalami inflasi dan deflasi tertinggi. Deputi BPS Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Puji Ismartini mengatakan, secara tahunan inflasi bulan Februari mencapai 5,47%. Berdasarkan pulau inflasi tertinggi terdapat di Aceh, Tegal, Balikpapan, Mamuju, Ternate, dan Bima. Sedangkan deflasi tertinggi terdapat di Gunung Sitoli, Probolinggo, Singkawang, Kendari, Jayapura, dan Kupang. Berikut penjelasan Puji Ismartini. Sebagai informasi bagi pengambil kebijakan dan masyarakat, Badan Pusat Statistik merilis daerah dan kota yang mengalami inflasi maupun deflasi dari setiap pulau yang ada di Indonesia. Terdapat 90 daerah dan kota yang menjadi acuan bagi BPS untuk mengukur tingkat inflasi dan deflasi setiap bulannya. Dalam setiap pulau yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, dan Nusra, BPS merilis satu kota yang mengalami inflasi tertinggi dan satu kota yang mengalami deflasi tertinggi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Banda Aceh, yaitu sebesar 0,57%, sedangkan deflasi terdalam terdapat di kota Gunung Sitoli, yaitu dengan minus 0,98%. Di Pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di kota Tegal, yaitu 0,62%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di kota Probolinggo, yaitu minus 0,04%. Di Pulau Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di kota Balikpapan, yaitu dengan nilai 0,31%, sedangkan deflasi terdalam terdapat di kota Singkawang, yaitu minus 0,19%. Dan selanjutnya di Pulau Sulawesi, inflasi tertinggi ada di Mamuju dengan nilai inflasi 0,16%, dan deflasi terdalam di kota Kendari, yaitu minus 0,48%. Dan untuk Kepulauan Maluku Papua, inflasi tertinggi terjadi di kota Ternate, yaitu sebesar 1,85%, dan deflasi terdalam terdapat di kota Jayapura, yaitu minus 0,84%.
Kemudian di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima, yaitu sebesar 0,59%, dan deflasi terdalam terjadi di Kota Kupang, yaitu minus 0,77%. Varian sapi perah yang ada di Indonesia saat ini umumnya berasal dari jenis PFH. Hal ini menjadikan populasi sapi perah di Indonesia sulit untuk bertambah. Hal ini menjadi perhatian Fakultas Peternakan UB untuk menginisiasi bibit sapi perah yang lain bagi peternak. Melalui serangkaian riset bersama dengan perusahaan mitra, Fakultas Peternakan menginisiasi pejantan unggul sapi perah jenis Jersey. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Halim Natsir mengatakan, Fakultas Peternakan merintis semen beku sapi Jersey yang sudah mendapatkan sertifikasi. Keberadaan semen beku sapi Jersey ini sudah diluncurkan beberapa waktu lalu dengan harapan dapat menjadi alternatif bagi peternak untuk memiliki varian sapi perah yang lebih bagus dan menunjang produksi susu sapi di Indonesia. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya merilis semen beku sapi Jersey untuk membantu peningkatan produksi susu sapi di Indonesia. Bersama mitra perusahaan, para peneliti di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya telah mampu merilis semen beku dari bibit pejantan unggulan sapi Jersey. Semen beku tersebut telah mendapatkan sertifikat dan diluncurkan bersama Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Diharapkan hal ini menjadi kontribusi nyata Fakultas Peternakan untuk mendukung peternakan rakyat dan industri sapi perah di Indonesia. Kami awalnya itu melihat bahwa sapi perah di Indonesia itu kan hanya satu jenis, yaitu PFH, peranakan Fries Holland. Nah, dengan satu itu akhirnya kita melihat peternak jumlah populasinya tidak bisa bertambah. Ini dikarenakan memang produksi susunya nggak bisa tinggi. Ya, oleh karena itu kami memandang kayaknya Indonesia ini perlu rumpun baru yang bisa menganeka-ragamkan dari sapi perah di Indonesia. Nah, kami melihat sapi Jersey ini mempunyai keunggulan, dia produksinya tinggi. Dan di Indonesia ini sudah dibuktikan oleh pabrik besar yaitu Greenfield. Itu menggunakan Jersey. Oleh karena itu kami akhirnya bekerja sama dengan PT Greenfield itu mengadakan pejantan unggul Jersey yang kita beli memang, dan itu akhirnya kita mencoba mengembangkan, tetapi karena itu tadi kita belum istilahnya memiliki izin tersendiri untuk menyebarkan semen dari sapi ini, maka kita titipkan ke Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari. Nah, ini yang akhirnya mulai Januari itu sertifikatnya sudah terbit. Sertifikatnya sudah terbit dan beberapa hari yang lalu itu memang di launching tentang semen beku sapi Jersey. Fakultas Peternakan UB bersama Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari akan melakukan kajian untuk memandu peternak dalam mengolah semen beku sapi Jersey. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Halim Natsir mengatakan, kajian ini diperlukan agar peternak memiliki manajemen yang tepat dalam mengelola sapi Jersey. Keberadaan semen beku sapi Jersey ini sudah mendapat dukungan dari Kementerian dan Dinas Peternakan Jawa Timur. Namun dalam peredarannya, Halim mengaku perlu edukasi yang tepat kepada peternak. Hal ini dikarenakan selama ini peternak hanya mengenal satu varian, sehingga dengan adanya varian baru perlu mendapat edukasi tersendiri.
Setelah peluncuran semen beku sapi Jersey, Fakultas Peternakan bersama dengan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Dinas Peternakan segera membuat kajian tidak lanjut. Kajian ini dilakukan agar manajemen pengelolaan peternak sapi nantinya akan lebih baik ketika menerima bibit sapi Jersey. Hal ini dilakukan karena selama ini peternak hanya mengenal satu bibit sapi perah. Dengan kajian tersebut, maka peternak memiliki panduan dalam merawat bibit sapi Jersey agar mampu memproduksi susu sapi lebih banyak. Dirjen Peternakan Pak Nasrullah itu mengatakan memang Indonesia perlu adanya sapi jenis lain. Nah, Jersey ini menjadi satu yang diunggulkan. Ya, cuma memang di dalam proses komersialisasi itu memang ada tahapan-tahapan. Ya, sebenarnya ini sudah diproduksi banyak ya, tapi akhirnya kita nanti berkolaborasi dulu dengan Balai Besar Inseminasi Buatan dan Dinas Provinsi untuk membuat kajian. Kenapa ini perlu dikaji? Karena memang dari skala lab kita itu sebenarnya nggak ada masalah. Di Greenfield sudah tidak ada masalah. Cuma kan manajemen di peternak itu kan beda. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau itu langsung diturunkan ke peternak secara masif. Nanti ada manajemen yang merubah itu sangat sulit. Proses fermentasi memperkaya manfaat rimpang untuk kesehatan. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Elok Zubaidah mengatakan, tanaman rimpang memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat, namun masih terikat dengan senyawa lain. Melalui proses fermentasi, ikatan tersebut dapat dilepas dan menghasilkan manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh manusia. Profesor Elok menyebutkan manfaat dari rimpang dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit degeneratif yang saat ini banyak terjadi pada masyarakat. Dirinya berharap nantinya hasil dari riset ini mampu menjadi solusi dari Fakultas Teknologi Pertanian bagi dunia kesehatan. Proses fermentasi pada rimpang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan manfaat dari kandungan yang ada di dalamnya bagi kesehatan. Sebagaimana diketahui, kandungan dalam rimpang memiliki kaya manfaat, namun membutuhkan perlakuan lebih untuk mendapatkannya. Fermentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan manfaat lebih tersebut. Melalui riset yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, diharapkan pemanfaatan rimpang akan lebih maksimal bagi dunia kesehatan. Senyawa bioaktif itu yang ada di dalam rimpang itu sebagian itu tidak bisa kita gunakan langsung karena beberapa itu terikat oleh senyawa lain ya. Dia berikatan dengan serat, berikatan dengan gula ya. Nah, dengan cara fermentasi ya enzim-enzim dari mikroba ya itu akan melepaskan senyawa-senyawa bioaktif yang terikat oleh serat ya, sehingga dengan difermentasi senyawa bioaktif yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan dalam tubuh ternyata semakin meningkat ya, sehingga semakin banyak yang bisa kita manfaatkan. Kombucha yang selama ini menjadi minuman kesehatan berbasis teh sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Melalui riset mendalam, Guru Besar FTPUB, Profesor Elok Zubaidah mencoba memadukan kombucha dengan tanaman rimpang yang banyak memiliki manfaat. Elok mengaku idenya ini merupakan terobosan melalui teknik fermentasi untuk mendapatkan manfaat lebih dari tanaman rimpang yang sudah ada. Menurutnya, dengan fermentasi, maka diperoleh manfaat lebih besar dari tanaman rimpang yang ada.
Manfaat tersebut dalam skala uji laboratorium yang telah dilakukannya menunjukkan manfaat rimpang yang telah difermentasi memiliki kemampuan mengobati lebih besar dibandingkan dengan rimpang yang tidak difermentasi. Profesor Elok Zubaida mencoba inovasi baru dalam pemanfaatan kombucha untuk kesehatan. Melalui risetnya, kombucha yang biasanya berupa teh diganti dengan produk rimpang. Salah satu rimpang yang digunakan adalah temulawak yang memiliki manfaat untuk pengobatan hati. Melalui uji lab yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa tikus yang mendapat temulawak dengan fermentasi mendapatkan perbaikan hati lebih cepat dibandingkan dengan temulawak tanpa fermentasi. Ini tentu berkaitan dengan riset saya tentang fermentasi rimpang, yaitu kombucha ya. Kita tahu bahwa kombucha itu adalah suatu minuman dari Tiongkok yang memiliki manfaat yang sudah secara empiris terbukti bisa mengobati beberapa penyakit gitu ya. Nah, saya mengubah ya, kalau selama ini kombucha itu berbasis teh, saya ganti dengan rimpang ya. Sebagai contoh temulawak ya. Temulawak itu kita tahu dia bisa menyobati penyakit hepatitis. Nah, saya mencoba temulawak yang tidak difermentasi dengan yang difermentasi. Kemudian kita ujikan secara in vivo pada tikus yang mengalami kerusakan hati. Ternyata pemberian temulawak yang difermentasi itu mampu meregenerasi sel-sel hati lebih tinggi daripada tanpa difermentasi. Kekuatan perempuan tidak hanya dalam bidang domestik rumah tangga, namun mampu menjadi penopang ketahanan nasional. Tokoh perempuan dan Ketua Dekopin Sri Untari mengatakan, perempuan merupakan pengendali dalam rumah tangga, dalam bidang ekonomi dan harmonisasi. Pengelolaan ekonomi rumah tangga yang baik akan berdampak kepada ketahanan ekonomi secara nasional. Sri menyebut kebijakan ekonomi dalam bidang pangan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya bersumber dari ketahanan pengelolaan ekonomi dari rumah tangga. Untuk itu, tokoh wanita Jatim ini mengajak semua pihak untuk tidak memandang sebelah mata peran perempuan dalam menata ekonomi rumah tangga. Peranan perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain mengurusi kegiatan domestik rumah tangga, perempuan juga pengendali ekonomi rumah tangga yang berujung kepada ketahanan nasional. Untuk itu, peranan perempuan penting untuk diberdayakan dalam berbagai sektor agar mampu membantu ketahanan nasional. Melalui kegiatan ekonomi seperti koperasi, perempuan akan mampu belajar manajemen dan pemberdayaan yang bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga. Sebenarnya basis ketahanan nasional itu ada di rumah tangga. Rumah tangga ini pengendalinya adalah perempuan, istri. Ketika semua istri itu rasional, baik, rumah tangga ini jadi baik. Walaupun laki-lakinya gelaneng, begitu ya, ini bahasa lapangannya gelaneng. Tetapi ketika istri ini kukuh kuat, itu rumah tangga tetap akan kokoh. Mampu membangun ekonomi yang baik melalui perempuan yang baik yang mampu mengelola ekonomi rumah tangga kecil mulai dari pendapatan UMK sampai pendapatan berlipat-lipat UMK seperti Pak Roni. Himpunan Pengusaha Nahdliyin berkomitmen untuk memperkuat ekosistem dalam wirausaha mahasiswa di Universitas Brawijaya. Ketua HPN Tiovan Ari Widakdo mengatakan, saat ini HPN sudah memiliki program dan jejaring yang tersebar secara nasional. Melalui kedua hal inilah yang akan dikolaborasikan dengan Universitas Brawijaya untuk mendukung lahirnya 1000 wirausaha mahasiswa. Tiovan menyebut langkah UB sudah sangat tepat dengan program 1000 wirausaha mahasiswa. Ekosistem ini nantinya akan mempercepat tumbuhnya wirausaha yang berkualitas sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik di masa yang akan datang. Keterlibatan Himpunan Pengusaha Nahdliyin dalam program 1000 mahasiswa wirausaha di Universitas Brawijaya
dilakukan untuk membantu memperkuat ekosistem dalam bidang tersebut. HPN memiliki jaringan secara nasional sehingga dapat membantu pengembangan usaha mahasiswa Universitas Brawijaya yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, dengan jejaring yang ada, diharapkan aktivitas wirausaha yang dilakukan akan semakin kuat menghadapi tantangan ekonomi. Terkait kolaborasi ini, memang kami HPN dan Universitas Brawijaya ingin membangun ekosistem wirausaha, terutama untuk para mahasiswa, sehingga nanti diharapkan dari 1.000 mahasiswa ini mereka bisa menjadi entrepreneur yang bisa memberikan lapangan pekerjaan dan mereka bisa menjadi entrepreneur yang tangguh di masa depan. Nah, terkait kolaborasi ini nantinya HPN tentunya akan memberikan akses yang berkaitan dengan kewirausahaan, salah satunya mentoring, terus kemudian akses ke resources yang terdapat di ekosistem HPN, terus kemudian juga ada nanti pemberian akses yang lain ya, seperti akses permodalan dan yang lain-lain. Nah, tentu program-program itu nanti juga bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang ikut dalam program ini, sehingga memberikan manfaat kepada mereka semua untuk bisa saling support satu sama lain. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.